Bapak dan Ibu Guru, salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah bagaimana sih caranya kita bisa memilih investasi yang tepat. Nah, ini pertanyaan yang sebetulnya jawabannya bisa sangat-sangat panjang. Kenapa? Karena begini, biasanya investasi yang Anda lakukan atau keputusan investasi yang diambil oleh seseorang itu dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya adalah yang pertama ini lingkungan pada masa dia kecil. Jadi kalau dari kecil dia lihat orang tuanya kok kayaknya sering ke bank, buka deposito segala macam, maka dia akan berpikir bahwa investasi yang paling bagus itu deposito. Ya, kalau dia lihat orang tuanya tuh punya sawah, punya tanah di desa segala macam, maka yang paling bagus buat dia adalah investasi yang paling oke itu adalah tanah atau properti, itu yang paling oke. Kemudian juga kalau kita bicara itu lingkungan itu yang pertama, tapi hal kedua juga berpengaruh adalah kepada siapa Anda bertanya. Contoh misalnya, kalau Anda bertanya kepada seorang broker properti, investasi apa sih yang paling bagus? Maka jawaban dia udah jelas, rumah, tanah itu paling bagus. Kalau Anda tanya ke orang bank, investasi apa yang paling bagus? Jawaban dia sederhana sekali, deposito Pak. Kenapa? Deposito itu paling oke. Kalau Anda tanya ke orang asuransi, orang kerja di perusahaan asuransi, investasi apa yang bagus? Maka jawaban dia adalah unit link. Asuransi itu bagus banget, dengan asuransi Anda akan terlindungi dari bla 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 dan sebagainya. Kalau Anda tanya ke orang sekuritas, maka jawaban dia adalah investasi yang paling bagus itu saham. Kenapa? Karena saham adalah tanda kepemilikan pada sebuah bisnis bla 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 dan sebagainya. Jadi kepada siapa Anda bertanya itu akan menentukan investasi apa yang Anda lakukan. Kenapa? Karena biasanya orang yang Anda tanya itu punya kepentingan ya. Dia punya kepentingan untuk jualan produk tertentu sehingga dia akan mengarahkan jawabannya sehingga jawabannya jadi tidak netral gitu. Kenapa? Karena dia punya kepentingan untuk jual produk tertentu. Dan ini bisa dipahami. Yang salah adalah, mereka nggak salah. Yang salah adalah kalau Anda bertanya saran investasi kepada orang yang terjun ke profesi tertentu, Anda tahu dia memang lagi jualan itu, tapi Anda putuskan bahwa Anda ingin mengambil produk itu, padahal Anda tahu orang yang menyarankan kepada Anda itu mengatakan produk itu karena dia dapat komisi dari situ. Itu yang salah sebetulnya. Anda udah tahu dia dapat komisi dari situ, jelas aja produk yang dia sebutkan adalah produk yang paling bagus. Padahal sebetulnya Anda tahu dia dapat komisi dari situ. Tapi oke lah, baiklah, gak apa-apa. Itu kita skip aja. Tapi intinya adalah bagaimana cara yang memilih investasi yang paling oke. Oke. Jadi secara sederhana saja bahwa investasi itu bisa dilihat dari yang pertama dari bentuknya, dari wujudnya. Jadi kalau kita lihat dari wujudnya, maka hanya ada 3 macam investasi. Jadi pertama adalah investasi yang real asset, dia bisa dipegang. Contoh emas, properti, dia ada barang yang Anda bisa pegang, atau misalnya barang koleksi, dia bisa Anda pegang. Itu real asset ya. Kemudian kedua adalah paper asset. Jadi paper asset adalah investasi di mana bentuknya berupa paper. Jadi Anda buka deposito, buka reksadana, buka ori dan lain sebagainya, dia tidak ada fisiknya tapi bentuknya berupa paper. Di mana pada saat digital ini papernya itu pun bahkan sudah hampir nggak ada lagi, semua digantikan jadi papernya elektronik ya. Which is nanti Anda bisa lihat di laptop Anda atau di handphone Anda ada file PDF-nya. Itu that is paper juga sebetulnya. Itu paper ya. Dan investasi, wujud investasi ketiga selain real asset, selain paper asset adalah digital asset. Jadi sekarang internet sudah semakin berkembang, Anda bisa punya aset di dunia digital ya. Nantilah kita bicara seperti apa. Tapi itu intinya adalah ada 3 macam investasi kalau dilihat dari wujudnya. Pertanyaan sekarang, kalau begitu apakah kita harus memilih sebuah investasi dari wujudnya? Jawabannya tidak. Kita tidak memilih investasi itu dari wujudnya, tapi dari mana? Tapi dari potensi income-nya atau jenis income yang penghasilan. Income itu penghasilan yang bisa Anda dapatkan. Nah, jadi kalau kita bicara jenis penghasilan yang bisa Anda dapatkan, paling tidak ada 2 macam investasi. Jadi kita ulang sebentar. Kalau dilihat dari wujudnya, hanya ada 3 macam investasi. Ada real asset, ada paper asset, ada digital asset. Tapi sekarang saya tidak sarankan Anda untuk memilih investasi dari wujudnya, tapi dari jenis pendapatannya. Nah, kalau dilihat dari jenis pendapatannya, hanya ada 2 macam investasi. Pertama adalah investasi yang memberikan keuntungan dari naik turunnya harga. Contoh misalnya Anda beli emas, harga emas Rp850.000 per gram misalnya. Kemudian setelah Anda beli, Anda berharap, ya Allah tolong naikin harga emas saya menjadi 1 juta per gram. Itu namanya harganya mengalami pertumbuhan ya. Atau misalnya juga Anda beli properti. Anda beli properti harganya 500 juta. Anda berharap dalam setahun harga 500 itu naik jadi 600. Itu pertumbuhan harga, growth income investment. Itu pertama.
Kemudian kedua ada lagi jenis penghasilannya bukan growth income tapi fixed income. Fixed income penghasilannya tetap. Contoh Anda punya uang nih. Anda taruh uang di deposito, Anda dapat bunga dari situ. Itu fixed income. Anda punya uang, Anda belikan rumah, rumahnya Anda sewakan. That is fixed income. Anda punya uang, Anda belikan obligasi misalnya, maka obligasi itu akan memberikan bunga atau pendapatan tetap kepada Anda. That is fixed income. Jadi kalau dilihat kita bikin tabelnya adalah sebelah kiri ini pendapatan tetap, sebelah kanan pertumbuhan. Kenapa pendapatan tetap saya taruh sebelah kiri, pertumbuhan taruh sebelah kanan? Sederhana sekali. Karena pendapatan tetap resikonya itu lebih rendah daripada pertumbuhan. Tapi kemungkinan untungnya juga lebih rendah dibanding pertumbuhan. Pertumbuhan saya taruh di sebelah kanan. Kenapa? Karena kanan ibaratnya identik dengan kita bergerak maju. Pertumbuhan itu investasinya itu potensi untungnya besar tapi risikonya juga besar. Nah, saya menyarankan Anda memilih investasi dengan melihat dari potensi income-nya. Kenapa begitu? Karena biasanya yang pertama, kalau Anda tipe orang yang konservatif, Anda takut berinvestasi, Anda mungkin takut dengan risiko uang Anda hilang lah dan lain sebagainya, maka saran saya adalah jangan memilih investasi yang sebelah kanan pertumbuhan, tapi pilih investasi yang sebelah kiri itu pendapatan tetap. Pada investasi pendapatan tetap Anda pasti akan dapat hasilnya walaupun hasilnya nggak besar-besar amat sebesar investasi pertumbuhan. Investasi pertumbuhan memang hasilnya bisa besar tapi risikonya juga besar, itu yang pertama. Jadi sekali lagi untuk Anda yang konservatif pilih investasi pendapatan tetap seperti deposito mungkin, properti yang disewakan, Anda beli obligasi, Anda dapat bunga obligasi dari situ, atau Anda beli saham tapi Anda dapat dividennya. Sebaliknya kalau Anda orangnya agresif, Anda berani ambil resiko, Anda berani berinvestasi, Anda nggak masalah kehilangan uang, toh uang ini belum akan saya pakai dalam waktu dekat Mas Afir, maka saran saya fokuslah pada investasi yang memberikan pertumbuhan harga, yang harganya bisa naik banyak, walaupun Anda punya risiko dia tidak naik banyak tapi nilainya menyusut, tapi ingat uang itu toh belum akan Anda pakai dalam waktu dekat ya. Udah gitu yang kedua Anda tipe yang agresif ya. Jadi sekali lagi untuk Anda yang tipe agresif, fokus Anda adalah mencari keuntungan yang lebih besar lagi walaupun ada risikonya nilainya berkurang dan tidak cepat dapat. Itu yang pertama, Anda bisa memilih investasi dari tingkat keagresifan Anda dalam memilih investasi, apakah Anda tipe agresif atau konservatif. Cara kedua adalah dengan mengambil hanya beberapa produk saja, misalnya investasi pertumbuhan satu investasi ya, tapi investasi pendapatan tetap 2 produk investasi misalnya. Jadi saya sarankan Anda yang kedua ini adalah Anda bisa ambil beberapa produk saja, 1, 2 atau 3 produk investasi saja, tapi ada fokus di situ, dengan Anda fokus di situ, Anda tidak mempelajari hal lain, Anda fokus ke situ sehingga Anda bisa lebih cepat pinternya, sehingga Anda bisa tahu selahnya. Ada seorang pemain film kungfu terkenal asal Hong Kong yang pindah ke Amerika, namanya Bruce Lee. Dia pernah bilang gini, saya itu tidak pernah takut pada orang yang menguasai 10.000 jurus, saya nggak pernah takut. Orang menguasai 10.000 jurus, tahu 10.000 jurus, saya nggak pernah takut. Tapi saya hanya takut pada orang yang menguasai 1 jurus, tapi melatihnya 10.000 kali. Masuk akal sih, kenapa? Karena kalau Anda tahu 1 jurus tapi Anda latih 10.000 kali, latihan ke 1 sampai ke 100 mungkin Anda masih sulit gitu ya, tapi latihan ke 100 sampai ke 1000, 1000 ke 10.000, Anda merem pun Anda bisa lakukan jurus itu. Kenapa? Karena Anda sudah lakukan berulang-ulang. Nah, sama dengan investasi. Kalau Anda memilih terlalu banyak produk investasi, Anda nanti susah belajarnya, Anda susah untuk tahu selahnya. Tapi kalau Anda fokus pada sedikit produk investasi saja, 2 atau 3 produk investasi saja misalnya, maka Anda punya kemungkinan untuk cepat belajar di investasi itu dan cepat bisa menjadi pemenang di investasi itu. Nah, mudah-mudahan dari materi dan tips yang saya berikan tadi bisa membantu Anda dalam memilih investasi apa yang pas untuk Anda.